طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, bil khusus Mukarram Pamanda Ustaz Bezaki, Mukarram Ayahanda Abang Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita sehingga kita semua masih bisa beribadah di Masjid Jami Al-Faizin. Semoga nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat ke masjid, nikmat mengaji, nikmat iman, nikmat Islam terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir usia kita. Kita wafat dapat mengucapkan la ilaha illallah, dan semua anak keturunan kita bisa melanjutkan menjadi jamaah Masjid Al-Faizin. Amin, Allahumma amin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah mudahkan kita semua haji, umroh, ziarah Nabi besar Muhammad SAW. Bertambah harta, semoga harta kita bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dan putra-putri kita, keluarga besar kita, semoga dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli zikir, dijadikan ahli Quran, dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita mohon kepada Allah, keluarga besar kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan, dalam judi, dalam pinjol, dalam zina, dalam minum-minuman, dalam narkoba dan lain sebagainya, semoga diberi taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar Musalim, Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar Musalim, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad, Saribadil Lisan Jami' Abaina Mahatina Jiddatina wa lakul Syailah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil khauf. Bab menerangkan tentang sholatil khauf, sholat dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang sekalipun sholat tidak gugur. Jika dalam keadaan perang saja yang taruhannya nyawa sholat tidak gugur, apalagi cuma sibuk kerja saja, apalagi cuma masalah sibuk di jalan, apalagi cuma masalah sibuk resepsi, maka yang namanya sholat dalam keadaan apapun itu tidak gugur. Sesibuk apapun manusia, segenting apapun keadaan yang kita alami, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Babu sholatil khauf, bab sholat dalam keadaan perang. An Saleh bin Khawwat radhiyallahu anhu amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmadzatir riqa sholatul khauf. Dari sahabat Saleh bin Khawwat,
mengenai orang yang sholat bersama Nabi besar Muhammad pada perang Dzatur Riqa, yaitu sholat khauf, sholat dalam keadaan perang, ketika dalam perang Dzatur Riqa. Anna ta'ifatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Sebelum kita lanjutkan, apa itu perang Dzatur Riqa? Kenapa dinamakan Dzatur Riqa? Ghazwatu Dzatur Riqa al-masyhura wa kanat fi awakhir sanati 5 minal hijrah. Perang Dzatur Riqa ini terjadi pada tahun kelima dari hijrah. Jadi setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, 5 tahun setelah hijrah Nabi, maka terjadi peperangan Dzatur Riqa. Jadi ketika Nabi besar Muhammad itu 13 tahun di kota Mekah, itu tidak terjadi peperangan, dikarenakan umat Islam sedikit, umat Islam tidak banyak, umat Islam minoritas. Di situ umat Islam ditekan, disiksa, diintimidasi. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW harus meninggalkan kota Mekah, dan sahabat-sahabat juga harus meninggalkan kota Mekah untuk mempertahankan iman. Sampai sholat Jumat aja itu nggak ada di kota Mekah. Kenapa? Dikarenakan kalau ketahuan sholat, itu para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad disiksa. Nanti baru ada sholat Jumat itu ketika Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah. Di perjalanan maka terjadilah syariat sholat Jumat. Di kota Mekah tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat. Dan dakwah di kota Mekah itu syariah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apabila Nabi besar Muhammad mengajar para sahabat, itu juga mengajarnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Khawatir diganggu oleh musuh-musuh Islam. 13 tahun Nabi besar Muhammad itu umat Islam tidak ada perlawanan. Kemudian baru nanti ada perlawanan ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah. Dikarenakan saat itu umat Islam sudah kuat, umat Islam sudah banyak. Inilah cerdasnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad itu manusia yang sangat cerdas. Beliau paham situasi, kapan harus mengalah, kapan harus tegas, dan kapan harus bangkit melawan. Kalau di kota Mekah Nabi besar Muhammad melawan, habis umat Islam. Inilah kecerdasan Nabi. Jadi kalau berani maju berhitung, kalau mundur teratur. Di kota Mekah dakwah secara sembunyi dan tidak mengangkat senjata, dikarenakan tidak memungkinkan. Baru nanti di kota Madinah yang umat Islam bisa membela agamanya, bisa membela harga dirinya, baru nanti melakukan perlawanan ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, perang Dzatur Riqa ini di akhir tahun kelima dari hijrahnya Nabi besar Muhammad. Ba'da Khaybar, setelah perang Khaybar. Dinamakan perang Dzatur Riqa li'anna aqdamal muslimina naqabat minal hafat falafu 'alaihal kharaqa. Dikarenakan kaki-kaki umat Islam saat itu terlepas dari sandal. Artinya umat Islam banyak yang nyeker, sandalnya banyak yang robek, sandal banyak yang rusak. Ya, akhirnya falafu 'alaihal kharaqa. Itu umat Islam menambal, melilit kaki-kaki mereka dengan kain. Ya, dikarenakan batunya itu sangat-sangat keras dan tajam sampai sandal itu hancur. Ya, sandal itu sampai robek. Wakila sumiyat bismi jabal hunaka li anna fi bayadan wa umratan wa sawadan. Tapi ada pendapat yang kedua, dinamakan perang Dzatur Riqa dikarenakan bi ismi jabal, nama gunungnya. Nama gunungnya itu Dzatur Riqa. Dikarenakan gunungnya itu bayadan wa umratan wa sawadan. Tanahnya itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Jadi gunungnya ini memiliki 3 warna, putih, merah, hitam. Makanya dinamakan perang Dzatur Riqa. Ya, karena perangnya dekat gunung Dzatur Riqa.
Wakil ada pendapat yang ketiga li annal ardul lati nazalu biha kanat dzatu alwanin tusabbihu riqa. Ada pendapat yang ketiga dikarenakan tanah yang dijadikan perang, ya, medan yang dijadikan perang itu tanahnya seperti dzatur riqa, seperti kain sulaman, ya, tanahnya berwarna-warni. Wakila ada pendapat yang keempat li anna rayata taqatta'at faraqauha. Ada mengatakan bendera, ya, jadi kalau perang itu bawa bendera sebagai tanda, ya. Itu perang, ketika perang benderanya robek, kemudian yang robek itu disulam, maka dinamakan dzatur riqa. Terlepas dari itu semua, ya, intinya Nabi besar Muhammad pada perang dzatur riqa pernah sholatul khauf bersama para sahabat. Ana ta'ifatan min ashabi sallallahu alaihi wasallam saffat mahu wa ta'ifatan wijahal adu. Nah, ini bagaimana nih kalau sholat dalam keadaan perang? Ketika sholat dalam keadaan perang, maka harus dibagi dua jamaah, dibagi dua kelompok. Kelompok pertama berjaga-jaga akan musuh, ya. Kelompok kedua itu melakukan sholat bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti macam-macam. Ini musuhnya di arah kiblat apa bukan arah kiblat? Nanti semua ada aturannya. Nah, pada perang dzatur riqa ini musuh bukan di arah kiblat, sehingga Nabi besar Muhammad tuh membagi dua bagian, dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Nabi, kelompok kedua berjaga-jaga di hadapan musuh, ya, ngejagain orang yang sholat. Kalau semua sholat habis dibantai, jadi harus ada yang jaga ngadepin musuh, ada yang sholat juga. Fasalla bil ladina mahu rakaatan. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama kelompok pertama 1 rakaat. Jadi kalau udah salat dalam peperangan itu yang 4 rakaat bisa dikosor jadi 2. Ya, sama seperti safar dalam perjalanan. Ya, salat dalam perjalanan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dikosor, duhur, asar, kemudian isya. Demikian pula dalam peperangan, salat yang 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2. Itu Nabi besar Muhammad salat bersama kelompok pertama, ya, salat rakaatan, 1 rakaat. Ketika sudah 1 rakaat, tsumma tsabata qa'iman. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun untuk rakaat kedua. Ya, rakaat pertama selesai, berarti kan bangun rakaat kedua. Nah, itu Nabi besar itu tsabata qa'iman, tetap berdiri di rakaat kedua. Wa atammu li anfusihim tsumma sarafu wa saffu wijahal adu. Sedangkan jamaah tadi, ya, itu nyelesain masing-masing, nyelesain sendiri itu. Ya, Nabi besar tetap berdiri, tapi jamaahnya yang rakaat kedua itu langsung nyelesain sendiri. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk, dia salam. Setelah salam langsung menghadap musuh. Yang tadinya berjaga-jaga menghadap musuh gantian sholat ikut bersama Nabi besar Muhammad. Kira-kira paham apa tidak nih? Nabi Muhammad itu kan masih rakaat kedua. Berarti ini kelompok yang tadi jaga-jaga masuk jadi makmum masbuk, ya, makmum yang baru datang. Nah, ikut bersama Nabi. Jadi Nabi nungguin. Jadi Nabi nungguin tuh di rakaat kedua, nunggu kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi kan udah selesai dia. Salat rakaat pertama bareng Nabi, rakaat kedua selesai masing-masing, kemudian langsung menghadap musuh. Yang tadi menghadap musuh gantian sholat bersama Nabi. Nabi rakaat kedua, berarti kelompok yang kedua berapa? Masih rakaat pertama. Sholat bersama Nabi. Nabi ruku, kemudian apa? Nabi sujud. Nah, nih kita lanjutkan. Wajah atit
Ta'ifatul ukhra. Nah, datang nih kelompok yang kedua. Yang tadinya berjaga-jaga, datang kelompok kedua. Fa shalla bi imra'atal lati baqiyat. Salat bersama Nabi. Ya, Nabi rakaat kedua, dia masih rakaat pertama. Tsumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim tsumma sallama bihim. Kemudian Nabi bersalat pas duduk tahiyat, Nabi nungguin. Ya. Nabi duduk itu nunggu. Sedangkan yang sholat bersama Nabi, dia kan masih rakaat pertama. Nabi duduk, mereka bangun. Mereka bangun selesaiin, nanti nguber duduk bersama Nabi, salamnya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok pertama tadi takbirnya bersama Nabi, takbiratul ihram bersama Nabi, tapi nyelesain sendiri. Kelompok yang kedua kan nggak dapat takbir bersama Nabi, dia kan nyambungnya Nabi udah rakaat kedua, tapi dia dapat salam bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira adil apa enggak? Adil nggak? Adil. Nanti kita contohin deh, takutnya bingung. Al-makna ijmali, makna secara global. Lama kanati sholatu hiya ruknu tsani min arkanid din, hafadha syari'u ala ta'diyatiha fi awqatiha fi ahrajil mawatin. Dikarenakan sholat ini merupakan rukun kedua daripada rukun-rukun agama. Ya. Rukun agama Islam ada berapa tuh? Arkanul Islam khamsatun, 5. Ya, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaumu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, yang pertama syahadatain, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa. Nah, ini nanti ada khilaf. Ada yang mengatakan puasa dulu baru zakat, ada yang mengatakan zakat dulu baru puasa. Intinya sama-sama betul. Terakhir haji bagi yang mampu. Ya. Ini yang paling afdol dari rukun Islam, yang mana yang paling afdol? Sesuai urutannya. Urutan pertama apa? Syahadatain, itu yang paling afdol. Sebanyak apapun orang sholat, sebanyak apapun orang puasa, sebanyak apapun orang sedekah, ya, sebagus apapun sosialnya orang, meskipun dia pergi haji tapi nggak ngucapin syahadatain, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya mau masuk kuliah tanpa ijazah, mau pintar bagaimanapun, kalau dia nggak punya ijazah SMA atau yang setara, maka dia nggak bakal bisa kuliah. Kira-kira jelas apa tidak? Nggak, saya nggak bahas apa ijazah palsu, nggak. Shallu ala Muhammad. Ya. Jadi yang paling utama itu urutan pertama syahadatain. Yang kedua yang paling afdal sholat. Jadi setelah seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka dia memiliki kewajiban apa? Untuk sholat. Jadi jangan ngaku doang Islam, jangan ngaku doang beriman, tapi kagak pernah sholat, tapi kagak pernah ke masjid. Kalau ditegur, ente nggak pernah sholat, masa gue bilang lu? Nah, memang nggak kelihatan, ya, mas, saya nggak kelihatan, ya. Nah, semoga dapat taufik hidayah. Dikarenakan sholat ini rukun kedua daripada rukun Islam, maka syariat itu sangat menjaga sholat, sangat mementingkan sholat. Hendaknya sholat itu dikerjakan sesuai waktunya, meskipun dalam keadaan yang paling genting. Dalam keadaan paling genting sekalipun, maka sholat hendaknya dikerjakan tepat pada waktunya. Nanti ini berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ya, ketika terjadi perang, maka jangan langsung sholat. Nanti dulu, ya, nanti, ya, lihat di akhir-akhir. Siapa tahu nanti akhir-akhir ini keadaan tenang, kita bisa sholat dalam keadaan normal. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, misalnya jam 12 masih berkecamuk perang, jangan sholat dulu katanya. Siapa tahu nanti jam 2:30
perang udah usai, sehingga kita bisa sholat dalam keadaan normal. Tapi kalau kata menurut Imam Syafi'i, ya kalau udah waktunya sholat ya sholat. Seandainya dalam keadaan perang, berarti Pak sholat dalam keadaan perang. Kira-kira jelas Pak tidak? Ya. Wa huwa waqtul harbi wa darbi. Ya. Saking pentingnya sholat sampai waktu perang, bahkan sedang berhadapan sama musuh, saling pukul-pukulan atau saling sabet, itu tetap wajib sholat. Fasuri alana sholatul khauf. Diajarkan, disyariatkan kepada kita sholatul khauf. Wa addada kayfiyatiha ala hasbi muqtadil ahwal. Dan nanti caranya bermacam-macam. Jadi sholatul khauf itu caranya bukan hanya satu, nanti bermacam-macam. Ya, dilihat ini musuhnya pas arah kiblat apa bukan. Nah, nanti macam-macam caranya, tergantung keadaannya dan situasi. Kullu dzalika liyatan yang muslimu bi amri sholati allati hiya imaduddin. Kenapa kok sampai diatur ada sholatul khauf, ada sholat dalam peperangan, agar umat Islam memperhatikan perkara sholat. Ya, sholat itu adalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ya, dalam apapun, dalam perang sekalipun, maka sholat jangan sampai kita tinggal. Wa qurratu a'yun, dan salat itu qurratu a'yun al-abidin, ya, penyejuk mata, penenang jiwa bagi orang-orang yang ahli ibadah. Jadi bagi orang-orang yang ahli ibadah, salat itu adalah ketenangan, salat itu adalah ketentraman, salat itu adalah kenyamanan. Wa munajatun li rabbil alamin, dan salat adalah munajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai ada orang kafir yang berkata, ya betapa sayangnya Tuhannya umat Islam kepada umat Islam. Kenapa? Sehari ya mereka diajak dialog, mereka diajak bermunajat, mereka diajak bicara sehari sampai 5 kali. Saking perhatiannya, saking sayangnya Tuhannya umat Islam kepada hamba-hambanya. Shallu ala Muhammad. Sebelum kita lanjutkan mengenai sholatul khauf, di sini perlu kita garis bawahi. Said Alwi Al-Maliki mengatakan, ini dibuat sholatul khauf agar umat Islam memperhatikan perkara sholat, karena sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Sebagaimana ini Masjid Al-Faizin bisa berdiri kokoh seperti ini, dikarenakan tiang-tiangnya kokoh. Ya, ini tiang 4 kokoh. Seandainya tiangnya 1 aja nggak kokoh atau roboh, ini kira-kira nih masjid masih berdiri dengan tegak apa tidak? Kira-kira masih berdiri tegak apa tidak? Ini kalau tiangnya ada yang roboh, ini kita berani gak sholat di dalamnya? Gak berani. Kenapa? Takut ketiban. Betul apa tidak? Demikian pula keimanan seseorang, keislaman seseorang itu gak bakal kuat kalau tidak sholat. Ini banyak yang berkata, udah yang penting Islam, nanti juga ujung-ujungnya surga. Nah, kayak punya kenalan orang dalam aja dia. Ya, emang surga punya engkong dia kagak sholat udah pasti dijamin masuk surga. Hati-hati. Ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, maka imannya rapuh. Dia punya keimanan rapuh, dia punya keislaman rapuh, yang mana suatu saat atau kapan saja ini rentan roboh. Jadi kalau orang nggak sholat ini imannya rentan roboh. Maka dari itu, senakal apapun seseorang, sejauh apapun kita dengan Allah, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Karena apa? Nanti sholat yang akan mengarahkan hidup kita. Jadi apabila ada yang belum istiqomah, ada yang masih nakal tapi dia rajin sholat, nanti sholat itu yang akan membenahi kehidupannya sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata ya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sebenarnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya sekarang belum sembuh, ya mungkin minggu depan. Minggu depan belum sembuh, mungkin bulan depan. Bulan depan belum sembuh, mungkin tahun depan. Ya tahun depan belum sembuh pasti itu. Kalau dia rajin sholat sebelum mati dilurusin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibarat orang sakit, sakitnya bertahun-tahun, mana bisa langsung sembuh.
Ya Pak ya, orang sakitnya bertahun-tahun, bisa nggak berobat langsung sembuh? Kagak bisa. Ya, harus terus kontrol ke rumah sakit, terus menerus berobat. Ya, nanti akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu percuma sholat, masih aja kagak bener. Terus gimana? Nggak usah sholat. Nah, tambah hancur jadinya. Terus sholat, nanti sholat yang akan membenahi. Dan sholat, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sholat itu lakabiratun, ay la taqilatun, berat. Sholat itu berat, melainkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau nggak ada rasa takut sama Allah, nggak ada iman, maka berat untuk sholat. Ya, subuh pas lagi hujan, ya, adzan subuh. Ini kalau nggak kuat-kuat iman nggak bakal sholat. Betul apa tidak? Zuhur capek, asar capek, atau lagi di jalan nih kalau nggak kuat-kuat iman, orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ini nggak sholat. Ya, sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia percaya ada surga, dia percaya ada neraka, dia percaya ada pahala, dia percaya ada dosa, maka seberat apapun dia akan mengerjakan sholat. Ya. Kenapa orang kok berani kerja, berangkat pagi, pulang malam, meskipun hujan tetap berangkat, meskipun macet tetap berangkat, bahkan banjir sekalipun tetap berangkat. Kenapa? Dikarenakan dia percaya nanti di akhir bulan dapat gaji. Coba kalau akhir bulan gak dapat gaji, kira-kira masih berangkat apa? Kagak berangkat. Ya. Jadi orang yang kerja, kenapa mereka berangkat kerja? Karena ada harapan, ada gaji. Demikian pula petani, mereka nyangkul, mereka nanam padi, ya, mereka nanam jagung, bukannya gak capek, Pak, capek, encok, pegel, panas. Tapi kenapa mereka tetap nanam? Ada harapan nanti akan panen. Demikian pula ya, orang beriman meskipun capek, meskipun ngantuk, ya, tapi dia punya iman, ada rasa takut kepada Allah, pasti dia mengerjakan sholat. Ya, kalau dia nggak sholat, nah tadi tuh imannya rapuh, dipertanyakan imannya. Lah, ente kenapa nggak sholat? Ya, males misalnya. Ya. Ente Islam apa bukan? Islam. Ente percaya gak surga? Percaya. Ente percaya gak neraka? Percaya. Bohong. Kalau dia benar-benar percaya, dia sholat. Ya. Orang yang benar-benar percaya akhir bulan dapat gaji, pasti dia berangkat. Kalau dia gak berangkat, berarti dia gak percaya. Ya. Semoga Allah SWT menjaga iman kita. Amin Allahumma amin. Banyak orang yang berlari di mana? Di tempat lari tuh, di atas tempat lari apa namanya? Treadmill. Ya. Lari di treadmill tuh. Bisa setengah jam lari, bisa sejam lari. Kenapa dia lari? Biar sehat dari penyakit. Lah, tapi kenapa kok nggak mau berdiri di atas sejadah 5 menit biar selamat dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa dia lari? Karena dia beriman, dia percaya kalau lari dia sehat. Ya. Kenapa dia sholat? Karena dia percaya kalau dia sholat dia selamat. Ketika dia nggak sholat, berarti apa? Nggak percaya. Kalau katanya dia percaya, dia iman, katanya doang. Itu cuma ngaku-ngaku saja. Hati-hati nih. Ya, orang yang meremehkan sholat, yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Dia mati, mungkin disolatin di Al-Faizin, mungkin diantarin ke Budi Dharma. Mungkin kita aneh juga kadang. Lihat di Pelumpang ini, kalau udah mau nganterin jenazah, banyak apa enggak yang nganter? Banyak, alhamdulillah. Ya, itu bagus. Akan tapi anehnya, yang nganter cuma di luar doang. Ya, pakai motor, udah di luar semua tuh. Mau kita bilang head laki-laki. Kalau ibu-ibu kan wajar ya, mungkin lagi head, ya laki-laki gimana? Karena saya lewat, ayo Pak sholat Pak. Ya tak, duluan aja duluan. Tahu sholat apa enggak? Ya. Dia tahu dia mau nganter orang meninggal, padahal tapi dia nggak bisa ngambil pelajaran. Bahkan saya pernah dulu nguburin, dulu ada koki Padang di sini, ya, koki Padang yang rumahnya di lapangan, ya, itu kan dimakamkan tuh agak sore, maghrib baru selesai pemakaman. Nah, dikarenakan maghrib ya kita dulu masih muda-muda semua tuh. Itu yang ngajarin tukang kuburnya, tukang galinya.
Oh, begini, ini dibuka, miring begini. Wah, ini pinter banget nih tukang gali kubur nih. Tukang gali kubur pinter, udah kayak ustadz nih ngajarin. Diajarin sama dia tuh. Karena kadang kita nggak paham, udah semua. Itu yang nganter tuh. Setelah itu selesai pemakaman, adzan maghrib udah kelar. Itu yang gali kubur duduk Pak di situ. Duduk ngerokok. Lah kagak sholat dia. Sampai kita pulang tuh kita lihat masih di situ kagak sholat. Ya Allah. Dia sering ngelihat orang meninggal. Dia ngubur orang meninggal. Bahkan kadang kita sering ngantar jenazah. Tapi aneh yang nggak sholat tetap tidak sholat. Yang nggak puasa tetap nggak puasa. Yang nggak ke masjid tetap nggak ke masjid. Hati-hati tuh. Ya, yang begitu tuh yang ngeremehin sholat, yukhsar alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan matinya iman Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia disolatin, bisa jadi dia dimakamin di pemakaman muslim, dibacain tahlil 7 kali, orang-orang nyangka dia masih Islam, tapi di sisi Allah udah bukan Islam. Kenapa? Ketika kita sakratul maut, itu datang iblis, itu datang setan. Setan itu udah berjanji, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu ya Allah. Setan tahu, iblis tahu Allah Maha Mulia, tapi tetap milih jadi musuhnya. Jadi tahu doang nggak cukup. Ya, yang tadi tuh Haji Marli, yang Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkan kami bisa ngikutin. Warzuqna Allahumma arinal batila warzuqna jinabah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan anugerahkan kami untuk bisa menjauhinya. Tahu doang gak cukup. Iblis tahu Allah Maha Mulia, tapi tetap milih jadi musuhnya. Karena tahu Allah Maha Mulia, ngancam lagi, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia. Itu udah jadi iblis itu. Makanya setiap min bani adama mauludun illa yamassuhu syaitan fayastahillu salihan min massis syaitan. Setiap bayi yang lahir itu langsung datangin sama setan. Langsung datangin sama setan. Diapain? Ditusuk sama setan. Ini pusernya, perutnya ditusuk. Fayastahillu salihan min massis syaitan, sehingga itu bayi menjerit menangis dikarenakan sentuhan setan. Kecuali bayinya Nabi besar Muhammad. Bayi Nabi besar Muhammad langsung mengucapin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bayi ajaib ini, lahir langsung bisa ngomong. Yang diomongin zikir lagi. Jadi boro-boro setan muda kabur duluan setan, zikir. Ya, makanya itu bayi-bayi kadang kan dipakai jimat tuh, kalung, ya, gelang, ya, dari kadang ditulis baca-bacaan. Hukumnya pakai boleh, karena bayi belum bisa baca. Tapi kalau udah jenggotan, udah kumisan, masih pakai jimat lah. Ini bayi tua namanya. Jadi kalau udah tua tuh bisa pakai jimat, kenapa? Kan kita bisa baca. Kan aneh. Kadang udah tua masih pakai jimat, tuh bayi tua namanya. Pakai jimat itu untuk bayi karena nggak bisa baca, makanya dipakein, bacaan itu dikalungin. Nah kalau udah dewasa ya baca sendiri. Biar apa? Dijaga dari godaan setan. Makanya setiap bayi lahir pasti nangis seperti tidak? Pernah nggak bayi lahir ketawa? Gak usah ketawa dan nyengir, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena semua diganggu setan. Nah, nanti itu setan sampai kapan godain kita? Akan dicari manusia sebanyak-banyaknya untuk jadi penghuni neraka, jadi teman dia. Sampai kapan? Sampai sakratul maut nih. Ini mau sakratul maut, setan datang lagi. Nyerumpain orang tua, nyerumpain guru. Bilang, agama yang benar itu bukan Islam. Ya, Tuhan yang benar itu bukan Allah. Itu mengganggu itu. Nah, kalau orang nggak sholat, orang nggak pernah puasa, orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, nggak ada bentengnya, akhirnya apa? Terpengaruh dengan godaan setan, matinya su'ul khatimah, mati iman Islam yang udah dicabut. Ustaz, saya pernah, sering saya nyaksiin orang sekarang, mana tuh gak ada setan datang. Ya kita mah gak ngeliat Pak. Contoh, Lukman tidur samping kita, atau ngaji nih, ngaji lagi begini tidur. Ya, ini ada yang ngaji tidur Pak. Tidur, mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Di sampingnya tahu gak? Nggak tahu, itu gambarnya seperti itu Pak. Ya,
Maka itu jangan pernah remehkan sholat. Ya. Nah, sholat ini tiang agama. Kemudian juga sholat adalah penang bagi orang-orang yang ahli ibadah. Itu Nabi besar Muhammad kalau udah tiba waktu sholat, itu Nabi Muhammad berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih nabiha ya Bilal. Jadi Bilal itu tukang bangunin Nabi. Ya, itu Nabi besar Muhammad tuh kalau sholat tahajud, habis sholat tahajud, Rasul istirahat sebentar, biar nanti subuhnya segar. Nanti datang tuh Bilal, tukang bangunin Nabi. As-sholah ya Rasul, as-sholah. Kalau Rasul udah bangun, Rasul ngasih kode. Ya. Itu as-sholah ya Rasul. Nah, itu Rasul akan bilang, arih nabiha ya Bilal. Ya, hibur kita dengan sholat wahai Bilal. Jadi hiburan Nabi, ketenangan Nabi, kesenangan Nabi itu sholat. Itu para kekasih-kekasih Allah lagi sumpah, lagi ada masalah, sholat, maka hidupnya akan menjadi tenang. Gimana gak tenang? Ketika sholat baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang ngatur alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, gunung, semua yang ngatur Allah. Yang besar-besar aja Allah atur mudah, lah apalagi kita makhluk yang kecil, gampang Allah beresin semua permasalahan kita. Berat bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang berat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gimana mau sumpah dia? Dia sadar dia punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat anak kecil. Mana pernah anak kecil sumpah? Mana pernah anak kecil mikirin uang jajan? Bagaimana? Mana pernah anak kecil mikirin uang kontrakan? Kenapa? Dia tahu dia punya orang tua yang sayang. Nah, ini kalau orang beriman, dia yakin percaya punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tidak ada kesumpahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegalauan. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu berapa menit lagi? Habis ya? Baik. Baik, sebelum saya tutup, jadi intinya ini sholat Zatul Riqah, sholatul khauf dibagi dua kelompok. Ya, ini sholat hanya 2 rakaat. Ya, jadi dikosor sholatnya, sama seperti sholat dalam perjalanan. Dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama jaga-jaga musuh. Kelompok pertama sholat bersama Nabi. Tapi sholatnya cuma 1 rakaat. Rakaat kedua Nabi ini nungguin kelompok kedua. Ya, Nabi nungguin nih berdiri. Tadi yang sholat bersama Nabi menyelesaikan sholatnya sendiri. Jadi cuma ikut Nabi di rakaat pertama saja. Nyelesain sendiri, salam tuh dia. Dia salam, Nabi kan masih berdiri Nabi. Ya, ini selesai salam, jagain musuh. Yang tadi jaga sholat bersama Nabi, ikut rakaat kedua. Nanti pas duduk mereka berdiri nyelesain rakaat kedua. Nabi masih nungguin mereka salam. Nanti rakaat kedua dia lanjutin sendiri, duduk bersama Nabi, nanti salam bersama-sama. Jadi kelompok pertama takbir bersama Nabi, tapi rakaat kedua dia nyelesain sendiri. Yang kelompok kedua dia rakaat apa? Dia masbuk, nanti rakaat kedua nyelesain sendiri, nanti salamnya bersama Nabi. Jadi masing-masing itu apa? Dapat bersama Nabi. Yang pertama dapat takbir bersama Nabi, kelompok kedua dapat salam bersama Nabi. Kira-kira bisa dipahami apa tidak nih? Nih besok insya Allah kita kasih contoh dah biar jelas. Shallu ala Muhammad. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih sama maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.